mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbing. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup serupa dengan Yesus ini yang seharusnya setiap orang Kristen, setiap orang yang mengaku beriman kepada Yesus, harusnya hidup serupa dengan Yesus ini adalah menjadi satu-satunya tujuan hidup. Harus menjadi satu-satunya visi hidup. Harus menjadi satu-satunya goal kehidupan. Karena kalau tidak memahami hal ini, maka seringkali dunia ini akan membelokkan kita kepada tujuan yang lain. Kalau saudara tidak memahami apa yang menjadi tujuan utama memanggil kita, maka iblis, si kunyuk itu, si penipu itu, akan menipu kita dengan semua keindahan dunia, kenyamanan dunia, yang membelokkan hati kita, arah hidup kita, bukan lagi untuk mengejar keserupaan dengan Yesus, tapi iblis mencoba menghalangi kita mencapai visi ini. Iblis mencoba untuk menggagalkan tujuan dan goal hidup orang Kristen, yang pada akhirnya kita akan terbentuk menjadi orang Kristen yang orientasinya itu adalah orientasi yang pendek. Nah, perlu saya jelaskan, dan seringkali saya juga sudah jelaskan kepada saudara, bahwa visi orang Kristen itu adalah visi yang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama kategori kepentingan pendek, dan yang kedua kategori kepentingan panjang. Nah, visi hidup yang bersifat pendek itu adalah visi hidup yang berorientasi kepada kepentingan-kepentingan dunia. Orientasi yang hanya kita butuhkan ketika kita masih menumpang di dunia ini. Karena itu saudara butuh bekerja. Dengan bekerja, saudara ada usaha untuk memiliki kekuatan dan power untuk menjalani hidup. Saudara punya uang, dengan uang itu saudara bisa hidup, membeli bahan makanan pokok, pakaian, rumah, dan kalau bisa lebih itu bisa punya kendaraan, ya puji Tuhan. Kalaupun tidak punya, itu tidak mutlak. Dengan bekerja, saudara bisa bertanggung jawab memelihara kesehatan saudara. Dan dengan bekerja, saudara bisa membiayai sekolah anak-anak saudara. Sehingga ketika dia hidup di tengah dunia ini dengan kualitas diri yang baik, pendidikan yang baik, maka anak-anak kita persiapkan, atau diri kita persiapkan dan kita maknai bahwa hidup di dunia ini yang bersifat sementara ini juga harus berbentuk sebuah tanggung jawab. Artinya dengan lain kata, dalam kategori yang pertama ini, tujuan hidup yang pendek ini, bahwa tidak salah saudara bekerja, tidak salah saudara berusaha, tidak salah saudara membangun karir. Tetapi jangan lupa, hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak boleh itu menjadi tujuan segala-galanya, tujuan akhir kita. Bahkan banyak kali orang Kristen justru terikat dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek ini. Sehingga banyak orang-orang Kristen yang pada akhirnya lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Banyak orang Kristen yang pada akhirnya menghabiskan energinya, menghabiskan waktunya, dan menginvestasikan di dalam urusan-urusan yang bersifat sementara ini. Ini yang dimaksud dengan percintaan dengan dunia, terikat dengan dunia. Kita harus dewasa di dalam hal ini dan mesti cerdas. Bahwa selama kita hidup dalam dunia ini, memang kita membutuhkan materi,
Memang kita membutuhkan uang, memang kita membutuhkan fasilitas hidup. Tapi tidak boleh hal-hal itu kemudian mencuri hati kita. Tidak boleh hal-hal itu mengalihkan cinta kita bukan lagi kepada Allah, tapi kepada dunia, kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat sesaat. Dan disinilah liciknya daging kita. Disinilah kelicikan juga iblis mempengaruhi kedagingan kita, hati kita, yang kadang-kala kita ingin hidup dalam kewajaran anak dunia, mengejar segala sesuatu yang dunia tawarkan, mengejar segala sesuatu keindahan yang dunia tawarkan, padahal Alkitab dengan jelas mengatakan, Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa apapun di dalam dunia ini itu adalah sementara. Sementara. Tidak ada yang abadi. Saudara boleh memiliki segala sesuatu selama hidup dalam dunia ini. Kekayaanmu, kelimpahan yang saudara miliki, materi saudara miliki. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, kalau dengan kepemilikanmu, dengan kekayaanmu, dengan hartamu yang engkau miliki, lalu itu mencuri hatimu dan tidak engkau gunakan untuk melayani Tuhan, binasa saudara dengan hartamu. Binasa saudara dengan kekayaanmu. Dan Yesus sudah jelas mengatakan sebuah tragis kehidupan. Apa gunanya orang memperoleh dunia ini, tapi pada akhirnya dia binasa. Harta, kekayaan tidak akan pernah bisa menolong kita. Harta dan kekayaan tidak akan bisa kita bawa. Yang kita bawa cuma satu, yaitu bagaimana hidup kita memiliki kualitas seperti Yesus Kristus. Nah, kualitas seperti Yesus inilah yang harus saudara maknai sebagai tujuan jangka panjang kita. Tujuan jangka panjang yang kedua ini, tujuan hidup orang Kristen yang kedua ini adalah tujuan kekekalan, tujuan jangka panjang. Dan untuk ini tidak ada pilihan lain. Saudara mesti berjuang membangun dirimu, membangun hidup kita, membangun kekristenan kita sesuai dengan pimpinan, tuntunan Roh Allah yang Dia materaikan dalam diri kita. Saudara harus berjuang untuk mencapai kualitas yang Allah inginkan. Sebab kalau saudara tidak mencapai kualitas yang Allah inginkan, saudara akan sia-sia hidup dalam dunia ini. Bahkan kalau ada orang Kristen yang tidak mempedulikan nasib kekalnya dan tidak mempedulikan kehidupan di balik kematiannya, saya ingin katakan kepadamu, maaf, lebih baik dia tidak pernah hadir dalam dunia ini. Lebih baik dia tidak pernah lahir ke dalam dunia ini, kalau hanya hidup ini untuk tujuan kebinasaan. Dan saya percaya bahwa setiap orang memiliki kerinduan untuk diselamatkan. Setiap orang rindu untuk mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi seringkali kita salah memahami, gagal memahami bahwa kadang-kadang keselamatan itu kita pahami sebagai anugerah, tapi anugerah yang dangkal, anugerah yang keliru, seakan-akan kalau asal percaya dengan Yesus, semua beres. Percaya dengan Yesus seringkali kita yakini sebagai, atau kita maknai sebagai paket all in. Paket all in, semua di situ. Seakan-akan Tuhan begitu ingin ada pengikut yang masuk agama Kristen, kemudian karena dia bersedia menjadi penganut agama Kristen, Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, dan hadiahnya adalah dia tiba-tiba memberikan surga. Ini pemahaman yang dangkal, pemahaman yang menyesatkan, dan pemahaman yang memarkir orang Kristen di tengah dunia ini. Nah, karena itu saudara harus betul-betul menghayati tujuan jangka panjang hidup orang Kristen, yaitu harus memikirkan, harus berjuang untuk bekal kekekalan. Kita yang menentukan. Jadi keselamatan itu bukan spekulasi setelah kita meninggal, bukan. Jangan kita menjadi Kristen spekulatif, dan jangan menjadi Kristen yang fantasi. Tapi jadi Kristen yang realistis. Dan orang yang layak masuk kerajaan sorga, seharusnya jejak-jejak hidupnya itu dapat kita lihat sejak dia
masih hidup di tengah dunia ini. Bukan nanti secara mistis, hanya karena dia tetap menjadi orang Kristen dari lahir sampai Kristen, sampai meninggal maksud saya, dia tetap beragama Kristen, KTP-nya Kristen, lalu kelakuannya, hidupnya tidak serupa dengan Yesus, kualitas hidupnya tidak seperti yang Allah inginkan, dan orang itu meninggal, lalu pendeta dengan mudah mengatakan, hari ini dia sudah bersama Bapa di surga. Padahal jejak hidupnya jelas mengatakan, dia pembuat onar, tidak bertobat, tidak bisa mengampuni, tinggi hati, egois, suka menindas orang lain, dengan kekayaannya dia menjadi angkuh dan sombong, tidak peduli dengan Tuhan, dia berpikir Tuhan bisa disogok dengan kekayaan, Tuhan bisa disogok dengan uang, lalu orang seperti ini dimuliakan, dan kemudian diiringi oleh banyak orang dengan satu kalimat, telah pulang ke rumah Bapa. Bapa yang siapa? Bapa yang mana? Kualitas kekristenan itu harus jelas, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki aturan tatanan, dan aturan tatanan itu jelas. Setiap orang yang ingin menjadi orang-orang yang layak menjadi warga kerajaan surga, oleh anugerah Tuhan kita didamaikan dalam salib, tapi untuk menjadi kualitas yang serupa dengan pikiran dan perasaan Bapa, kita harus berjuang mematikan daging kita sendiri. Kita harus berjuang mematikan diri kita sendiri, dan inilah yang dimaksud dengan bagian konsekuensi kita menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus, visinya cuma satu, tujuannya cuma satu, goalnya cuma satu, hidup serupa dengan Yesus. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang Tuhan kasihi, jadi Tuhan dengan jelas memberikan guiding. Keselamatan itu saudara harus dihayati, bukan peristiwa mistis. Artinya tiba-tiba mati karena percaya Yesus, lompat dari neraka kepada surga, tidak. Tetapi keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Dikembalikannya manusia kepada rancangan semula. Rancangan itu apa? Yaitu dikembalikannya kita menjadi manusia yang tanpa cacat, tanpa cela, memiliki standar hidup atau kualitas kesucian yang Allah inginkan. Dan kualitas kesucian yang Allah inginkan, standarnya bukan lagi hukum agama, tapi harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa, dan itulah yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebanyakan orang Kristen tidak serius memperkarakan hal ini. Kebanyakan orang Kristen tidak serius memikirkan tujuan hidup jangka panjangnya, karena yang pertama, pengajaran yang keliru tentang anugerah. Mereka sudah terbangun, terbentuk, dan memiliki hidup dengan premis pengajaran yang keliru tentang anugerah. Asal percaya Yesus, lalu orang itu masuk level berikutnya dibaptiskan. Sebelumnya pasti ikut katekisasi atau CD, dibaptiskan, lalu terdaftar di sebuah gereja. Kalau sudah terdaftar di sebuah gereja, maka dia punya kewajiban agamanya ke gereja, berkunjung, mungkin tidak setiap minggu. Kalau setiap minggu, puji Tuhan. Dan kemudian pendeta biasanya menekankan sebuah kewajiban, harus memberikan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, banyak orang berpikir bahwa memberikan persembahan uang dan persepuluhan itu adalah hal yang paling menyenangkan Tuhan, bisa menyentuh hadirat Tuhan, bisa menyentuh hati Tuhan. Saya mau katakan bisa iya, bisa tidak. Bahkan mungkin tidak. Kalau hidupmu tidak sungguh-sungguh mencerminkan hidup sebagai anak-anaknya, maka apapun yang kita bawa,
itu tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Sebab yang paling menyenangkan Tuhan dalam diri saudara itu adalah bukan ketika saudara membawa kekayaanmu, uangmu, yang bisa menyanyi, mempersembahkan suaramu, yang bisa main musik, mempersembahkan talentamu. Apa gunanya suara bagus, talenta musik yang bagus, mungkin saudara bisa berkhotbah, tapi kalau hidupmu tidak dinikmati oleh Tuhan, saudara nggak akan dikenal. Tidak akan dikenal oleh Tuhan. Saudara mungkin bisa melakukan aktivitas agama, tapi belum tentu saudara bisa menyentuh hati Tuhan. Saudara mungkin bisa menjadi anggota gereja yang baik, menjadi Kristen yang baik dengan cara saudara melakukan ibadah, pelayanan setiap minggu, memberikan persembahan. Saudara bisa menjadi Kristen yang baik. Tetapi di hadapan Bapa di surga, baik itu belum cukup. Saudara harus sempurna di depan Tuhan. Dan yang sempurna di depan Tuhan itu sama artinya kalau hidup kita harus serupa dengan Yesus. Nah, kebanyakan orang Kristen tidak mempedulikan hal ini. Tidak memperkarakan ini secara serius karena sudah terlanjur jatuh di dalam percintaan dengan dunia yang amat dalam. Jadi yang pertama tadi, mengapa orang tidak serius memperkarakan hal ini? Karena dia hidup dalam premis anugerah yang salah. Yang kedua, dia sudah terlanjur dalam percintaan dengan dunia yang teramat dalam. Kalau ibaratnya orang sudah jatuh di jurang yang teramat dalam dan susah untuk diangkat. Jadi seluruh jiwanya, selera hidupnya, itu sudah krek bukan dengan Tuhan, tapi krek dengan dunia. Sehingga apapun bicara tentang kebenaran, itu mental, tertolak. Pengajaran-pengajaran yang seperti ini, itu dianggap sebagai mengusik pribadinya, mengusik kesenangannya, mengusik haknya. Sehingga ketika suara kebenaran disampaikan, dia akan segera menolak dan mengatakan, jangan terlalu fanatik, jangan terlalu ekstrim jadi Kristen. Yang penting, saya tetap percaya Yesus. Sedangkan hidupnya hari-hari, dia gunakan, dia habiskan, dia investasikan untuk mengejar kesenangan dunia, kepuasan daging, dan percintaan dengan dunia ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karena itu kita mesti sadar. Mari perkarakan hidup kita di depan Tuhan. Hidup seperti apa yang kita jalankan? Kualitas hidup seperti apa yang saudara jalankan? Saya sebagai hamba Tuhan hanya bisa menyampaikan ini yang benar. Ini kekristenan yang benar. Tapi semua respon itu tergantung saudara. Dan kalaupun orang mengatakan saya sebagai hamba Tuhan yang keras, terlalu keras menyampaikan firman, ekstrim, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin saudara mengatakan apa yang disampaikan itu tidak realistis sebagai manusia. Karena kita manusia ini adalah darah dan daging, banyak kelemahan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, benar bahwa manusia itu adalah darah dan daging, memiliki kelemahan. Tapi itu bukan alasan pembenaran diri kita untuk hidup mencintai dunia, untuk hidup tidak berjuang, untuk hidup tidak membangun kualitas yang Allah inginkan. Tapi itu terserah saudara. Tapi ini keinginan saya. Ada satu pujian yang menjadi kerinduan saya. Dan ini menjadi doa saya dan doa yang harusnya juga menjadi doa saudara. Bapa, ku mau hidup. Aku mau hidup indah di hadapan Tuhan. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Sebentar saudara. Saudara mesti sadar, hidup ini singkat. 70-80 tahun Mazmur katakan, rata-rata umur manusia itu telah amat singkat dibanding dengan kekekalan yang kita sedang tuju. Tapi selama hidup kita yang singkat ini, Bapak Ibu, ayo mari kita berjuang.
berjuang. Memang tidak mudah, tapi harus berjuang supaya hidup kita ditemukan menyukakan hati Bapa. Dan ini yang menjadi tujuan hidup kita. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Sama-sama dengan pujian Bapa. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Sama-sama katakan, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Memang saudara dipanggil oleh Bapa untuk tujuan satu. Satu-satunya tujuan Allah memanggilmu adalah supaya hidupmu harus menjadi serupa dengan Yesus. Sebab hanya hidup seperti Yesus, role model hidup orang percaya ini, yang bisa memperkenankan hati Tuhan. Kata memperkenankan hati Tuhan berarti menyukakan hati Bapa. Memang manusia diciptakan untuk kesukaan Tuhan. Memang manusia diciptakan untuk kepuasan hatinya. Memang manusia diciptakan untuk melayani seluruh keinginannya. Karena itu, kita yang dulu tersesat dan jatuh ke dalam dosa, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Dan ketika dia menebus hidup kita, berarti seluruh hidup kita bukan lagi milik kita, tapi hidup kita seluruhnya, seutuhnya milik Tuhan Yesus. Karena dia pemilik hidup kita, maka kita tidak boleh hidup suka-suka. Kita tidak boleh hidup dengan kepentingan kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan seluruh tujuan hidup kita. Kita tidak boleh punya tujuan lain. Kita tidak boleh punya visi yang lain. Visi kita, tujuan hidup kita cuma satu. Bagaimana kita hidup sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Haleluya. Apa sih maksudnya hidup seperti Yesus? Hidup seperti Yesus itu artinya adalah kita menjalankan kehidupan yang Yesus jalankan. Kita harus menjalankan hidup seperti hidup yang Yesus jalani. Bagaimana hidup Yesus itu tercermin dan dapat kita pelajari dari pola hidup yang Yesus jalani dari Nazaret kepada Golgota. Dari Nazaret sampai kepada Golgota. Nazaret itu simbol di mana dia mulai menyadari hidupnya. Dia tumbuh dan besar sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa, dia tumbuh dengan kebebasannya, memiliki pikiran dan perasaan. Dan ketika dia sebagai manusia 100% memiliki pikiran dan perasaan, berarti dia punya kebebasan dengan pikiran dan perasaannya itu untuk melakukan sesuatu menurut apa yang dia mau. Jadi Yesus itu sebagai manusia bukan setengah dewa, bukan setengah Tuhan. Dia 100% manusia, punya kebebasan, punya pikiran dan perasaannya sendiri. Yang dia bisa saja melakukan apa yang dia mau dan bukan menuruti kehendak Bapa. Tetapi kita melihat dari simbol Nazaret sampai ke Golgota, kita menemukan satu kesimpulan. Meskipun Yesus memiliki kebebasan untuk hidup menurut apa yang dia mau, tapi dia telah memilih untuk hidup taat. Taat sampai mati, bahkan mati disalibkan.
Hidup Yesus tanpa cacat dan celah dalam kaitannya melakukan kehendak Bapa. Dialah sebagai manusia sempurna. Dialah manusia yang Allah idam-idamkan, yang gagal dicapai oleh Adam yang pertama. Lalu dia tampil sebagai Adam yang kedua. Dialah corpus delicti-nya Tuhan. Nah, dia sebagai corpus delicti, dia sebagai manusia sempurna. Maka itu sebabnya hidupnya menjadi pokok keselamatan. Dia yang sulung. Dia corpus delicti yang sulung. Dia manusia sempurna yang sulung. Dan pokok keselamatan itu sekarang kita sebagai pengikutnya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 tadi berkata, wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Jadi kalau saudara mengaku pengikut Yesus, tapi pola pikirmu, selera hidupmu justru bukan seperti selera hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, atau passion yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, saudara bukan pengikut Dia yang sebenarnya. Saudara kalau masih memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dari Nazaret sampai ke Golgota itu, saudara bukan orang Kristen yang sejati. Kekristenan yang sejati adalah aku mau hidup seperti Yesus hidup. Dan saya percaya ngomong begini bukan hal yang mudah. Tapi kebanyakan orang merasa bahwa jadi Kristen cukup. Cukupnya apa? Hidup seperti yang dia mau. Makanya saya ingin katakan pada saudara, orang yang mengaku percaya kepada Yesus tidak cukup menjadi pemeluk agama Kristen saja. Tidak cukup saudara menjadi pemeluk agama Kristen. Saudara tidak cukup melakukan aktivitas ibadah setiap minggu. Jangan berpikir kalau saudara sudah datang ke gereja, duduk paling depan, pakai baju putih, celana putih, mungkin pakai pita putih, seakan-akan saudara kudus di gereja. Kan banyak orang di gereja seperti malaikat. Banyak orang di gereja seakan-akan dia, wah begitu hidupnya. Tapi di luar gereja, nggak jelas. Jangan berpikir Tuhan bisa dibohongi. Jangan berpikir Tuhan bisa dikelabui dengan aktivitas agamawi dan kau berharap Tuhan mencatat semua yang kau lakukan menjadi kesenangan baginya. Tidak. Ritual agama memuakkan bagi Tuhan. Ritual-ritual yang tanpa pertobatan yang benar itu memuakkan hati Tuhan, menjenuhkan hati Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita harus memiliki progresivitas hidup dari manusia dunia menjadi manusia berkodrat ilahi. Berubah, dan manusia berkodrat ilahi itu adalah manusia yang bertekad dengan sungguh-sungguh hidup seperti yang Yesus hidupi. Saudara yang Tuhan kasihi, karena itulah makanya Tuhan mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah ke seluruh dunia dan jadikan semua bangsa muridku. Tuhan memberikan sebuah amanat bagi kita untuk menjadikan orang percaya itu sebagai murid Tuhan. Murid itu memiliki pemahaman, dia harus meneladani, mempraktekkan apa yang gurunya ajarkan, meneladani apa yang dicontohkan oleh gurunya, dan memiliki gairah dan hidup seperti gurunya hidup. Nah, guru agung kita, contoh kita itu adalah Yesus Kristus. Dia role model hidup kita. Makanya misi gereja itu bukan menjadikan orang lain masuk Kristen saja. Jangan puas kalau gereja anggotanya banyak karena saudara berhasil mengatakan menginjili orang dari keyakinan lain masuk Kristen. Tapi itu tidak ada makna apapun kalau saudara tidak mampu memuridkan orang lain, tidak mampu mengubah hidup orang lain menjadi murid-murid Kristus yang memiliki gaya hidup, selera hidup, passion hidup, dan kualitas hidup seperti yang Yesus miliki. Dan ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Dan itu kembali kepada diri kita sendiri. Itu sebabnya untuk memproses kita menjadi seperti yang Allah inginkan, saudara-saudara, maka Allah kadang-kadang mengizinkan kita mengalami berbagai masalah, tantangan, kesulitan, dan begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kadang-kadang menyakitkan kita. Ada orang-orang yang sengaja menyakiti kita. Tapi saudara harus bisa memainkan iman di situ. Memainkan kekristenan saudara sebagai batu lompatan atau media saudara dibentuk menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Saya banyak sekali disakiti orang, saudara. Ditipu orang.
Orangnya kalau datang pinjam uang itu kayak malaikat. Omongannya lembut, baik, sopan, santunnya luar biasa. Tapi setelah uang, yang saya tidak punya uang banyak, tapi saya berusaha menolong orang itu, katanya pinjam cuma sebulan, seminggu. Tapi pada akhirnya justru saya menjadi musuhnya yang paling utama kalau saya ngomong nagih uang saya. Saudara, orang-orang seperti itu hadir dalam hidup kita. Mungkin kalau saya dulu belum mengerti kebenaran, ada hak saya untuk dihukum, ada hak saya untuk kemudian memperkarakan. Tetapi kemudian saya mengerti bahwa saya tidak boleh terikat oleh apapun juga. Dan saya tidak boleh membiarkan hal-hal seperti itu untuk merusak tujuan Allah membentuk saya. Karena itu melalui peristiwa itu saya dididik untuk mengampuni, mengasihi orang, dan mendoakan orang yang berbuat jahat dengan saya. Saya rindu agar seluruh hidup saya ini dibentuk oleh Tuhan, dan caranya terserah Tuhan. Bagaimana caranya itu otoritas Tuhan. Tapi saya mau merespon bahwa apapun yang terjadi, bagian dari cara Tuhan membentuk saya ingin menjadi murid Kristus. Yesus, guru agung saya yang tidak berdosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Dia berdiam, dia memikul, dia setia, bahkan sampai disalibkan. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia mengatakan, sudah selesai. Hidup berkualitas seperti ini yang Bapak inginkan. Saudara, ayo berjuang untuk memiliki hidup seperti ini. Suatu kali ketika saudara meninggalkan dunia ini, saudara akan tahu bahwa apa yang saya ucapkan ini benar. Karena hanya inilah kriteria saudara akan disambut di kekekalan. Dan saudara akan mendengar satu kalimat yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara rindu mendengar kalimat itu? Saudara rindu mendengar sambutan yang indah seperti itu? Dan untuk itu miliki tujuan hidup yang jangka panjang. Mungkin selama hidup dalam dunia saudara tidak banyak mengalami mujizat, saudara banyak mengalami masalah dan lain sebagainya. Itu bukan persoalan. Persoalan utamamu dalam hidup ini, kita harus memperkarakan apakah hidup kita sudah serupa dengan Yesus atau belum. Sudah serupa dengan putra tunggalnya atau belum. Itu yang harus kita perkarakan. Bukan masalah saudara menikah nggak punya anak. Bukan masalah saudara tidak punya mobil, bukan masalah saudara tidak punya rumah. Itu bukan persoalan utama. Karena setiap orang yang mengasihi Tuhan, kita tahu sengsara di dunia yang kita alami mungkin puluhan tahun, itu tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan dan kemuliaan yang Bapa siapkan bagi kita. Dan untuk mencapai itu, saudara, cuma satu hal. Kita harus mengejar keserupaan dengan Yesus. Jangan terlena dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan sama lagi dengan dunia. Saudara harusnya sudah move on dari dunia ini. Ayo, saudara harus pindahkan hatimu. Saudara harus pindahkan hidupmu. Saudara harus pindahkan tujuan hidupmu. Orientasimu bukan lagi kepada dunia ini. Bahkan jangan hidupmu serupa dengan dunia ini. Saudara dipanggil, saudara dipilih, dan Yesus mati untuk saudara dengan pengorbanan salibnya yang luar biasa. Tujuannya adalah supaya saudara harus berubah dari manusia yang seperti dunia ini, manusia dunia, manusia berkodrat dosa, harus berubah menjadi manusia yang serupa dengan putra tunggalnya, serupa dengan Yesus. Dan karena itu hayati hidup ini sebagai kesempatan saudara untuk berjuang. Saudara mesti sadar, setiap hari Tuhan berperkara dengan kita. Tuhan berperkara, punya kepentingan bagi kita untuk membentuk, mempertajam kita, mendewasakan kita. Karena itu, kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami benturan, masalah, kesulitan, bahkan air matamu mengalir. Tapi disitulah letak Tuhan melatih kita dewasa. Ayo, caramu
menghadapi masalah harus berubah. Caramu menyikapi dengan apapun yang terjadi harus berubah. Cara pandangmu mesti berubah. Dan tujuan hidupmu mesti berubah. Sehingga kalau kita menghayati kekristenan ini, maka kita bisa berkata, Bapa, sekalipun selama aku hidup ini, aku banyak mengalami tantangan. Aku banyak mengalami persoalan. Ada orang-orang yang menyakitiku. Ada orang-orang yang menipuku. Ada orang-orang yang tidak menghormatiku, tidak menghargaiku. Aku tercampakkan. Ada banyak orang yang seakan-akan menganggap aku ini tidak lebih dari kotoran. Tidak masalah. Tapi saya ingin sampaikan kepadamu, selama engkau hidup dalam kebenaran dan menghayati hidup berjuang seperti Yesus, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau indah di depan Tuhan. Belajar mengampuni orang lain yang menyakiti saudara. Belajar mengasihi orang-orang yang memusuhi saudara. Belajar merangkul orang-orang yang mungkin mencapakan saudara. Saudara melakukannya itu bukan tujuan supaya orang-orang itu kemudian memberikan imbalan, bukan. Imbalanmu, upahmu bukan dari manusia. Lakukan kebenaran karena memang engkau tujuan dipanggil untuk melatihmu dalam kebenaran. Lakukan apapun untuk tujuan melayani kehendak Tuhan. Dan saya percaya setiap tikungan dalam hidup ini, itu Tuhan izinkan. Setiap tikungan-tikungan di dalam kehidupan yang kita jalani, itu Tuhan izinkan. Yang kita percaya, segala sesuatu yang kita hadapi, tidak melebihi batas kekuatan kita. Cobaan-cobaan itu cobaan biasa. Itu dalam rangka bagaimana Allah membentuk dan mewujudkan sebuah rancangan yang indah, membentuk saudara pribadi yang harus semakin serupa dengan Yesus. Bukankah Yesus mengampuni orang yang meludahinya? Bukankah Yesus mengampuni orang yang mengejeknya? Bukankah Yesus mengampuni perwira yang menyalibkannya? Bukankah Yesus mengampuni penjahat yang ada di sebelahnya? Bukankah Yesus mengampuni orang-orang yang menduduhnya sebagai penyesat? Bukankah Yesus mengampuni Pilatus yang cuci tangan atasnya? Semua orang yang telah melakukan yang jahat terhadapnya, dia berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang Tuhan kasih, karena itu dalam hidup ini, ada banyak hal-hal yang harus kita lalui. Selama hidup dalam dunia ini, selama kita menjalani hidup dalam dunia ini, dalam bidang apapun yang hidup saudara, di situ tidak lepas dari persoalan. Di situ tidak lepas dari sentuhan tangan Tuhan yang dalam programnya akan membentuk saudara semakin indah. Dan saudara harus menghayati kesempatan itu untuk saudara harus semakin berjuang dalam keserupaan dengan Yesus. Jangan lagi saudara serupa dengan dunia ini. Roma 12 mengatakan, hidup ini adalah pilihan. Hanya ada dua pilihan dalam hidup kita. Pilihan yang pertama, saudara tetap hidup serupa dengan dunia ini. Itu pilihanmu. Kalau saudara memilih itu, maka malaikat pun tidak bisa memaksa saudara. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan. Apalagi saya sebagai gembala saudara. Ini saya ngomong dengan jemaat saya. Bless, baik Denpasar, Bless Singaraja. Dan juga sahabat-sahabat saya dari GSKI Petra Denpasar. Saya tidak bisa memaksa orang untuk hidup seperti yang Allah inginkan. Itu pilihan saudara. Pilihan hidup kita cuma dua. Yang pertama, saudara mau tetap tinggal serupa dengan dunia ini, walaupun ada ajakan-ajakan, dorongan-dorongan, tapi semua keputusan pada kita. Atau yang kedua, saudara harus berjuang untuk menjadi serupa dengan Yesus. Pada akhirnya, selama kita hidup dalam dunia ini, sebetulnya itulah merupakan opsi pilihan saudara, dan apapun yang kita pilih, itu yang akan kita nikmati di kekekalan. Firman Tuhan jelas mengatakan, hukum tabur tuai itu tetap berlangsung. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang kita pilih, itu yang akan menjadi kita nikmati di dalam kekekalan. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, Allah mengasihi saudara, dan kasih Allah itu ada dalam diri saya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, mengajak saudara ayo berubah. Mengajak saudara ayo berjuang. Saudara
Jangan terlena dengan pengajaran anugerah yang keblinger, anugerah yang menghina-memabukkan saudara. Anugerah itu adalah peluang yang Allah berikan. Yesus mendamaikan kita dengan darahnya, salibnya. Tapi selanjutnya, untuk menjadi kita berkualitas seperti Yesus, itu adalah kita yang harus berjuang. Kita yang harus menghayati, dan kita yang harus berkomitmen, bertekad untuk hidup semakin suci, semakin kudus, dan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu,